Mari kita berdoa. Tiba waktunya ya Tuhan kami merenungkan kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya firman-Mu yang boleh menguatkan dan juga boleh mengoreksi setiap kami ya Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, ketika Tuhan boleh menempatkan setiap kami dalam sebuah komunitas gereja kami, gereja GKK. Tuhan tolong kami untuk boleh melihat visi Tuhan bagi kami dan apa yang harus kami lakukan sebagai bagian daripada komunitas ini ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan sehingga kami boleh melakukan bagian kami sebagai seorang anak-anak-Mu dalam sebuah komunitas. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita boleh membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai yang ke-47. Saya tidak menyiapkan di layarnya, jadi Bapak Ibu boleh membuka di Alkitab masing-masing dan kita boleh bersama-sama boleh membacanya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai yang ke-47. Jika sudah menemukannya, saya akan memulai di bagian ayat 41. Bapak Ibu nanti boleh membacakannya di dalam ayat 42 sampai nanti di ayat 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memanggil kita di dalam rumahnya. Dan hari ini mari bersama-sama kita melanjutkan untuk seri daripada tema khotbah kita adalah hari ini kita dipanggil untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar satu kata tentang hikikomori? Ada yang tahu hikikomori itu apa? Nah, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, hikikomori itu seperti ini. Nah, kira-kira begini ya. Nah, istilah ini berasal dari Jepang Bapak Ibu Saudara ya, dan menggambarkan satu fenomena di mana seseorang terutama anak-anak muda, anak dewasa muda menarik diri daripada kehidupan sosial. Yang mereka lakukan adalah menyendiri seperti ini ya. Mereka tidur dengan berbagai macam di dalam kamar mereka ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka itu sering mengurung diri di kamar selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mereka tidak sekolah, tidak bekerja, tidak pergi kemana-mana. Bahkan untuk keluar kamar sekalipun mereka sungguh sangat enggan. Inilah yang dikatakan hikikomori. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi setiap kita ini cukup aneh gitu ya. Tetapi kenyataannya hikikomori ini muncul dan ini bukan hanya terjadi di Jepang Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini hikikomori yang seperti ini menyendiri Bapak Ibu Saudara itu terjadi di kita semua. Hikikomori tidak hanya terjadi di Jepang, tapi semakin hari pola ini muncul juga di dalam setiap kita. Entah dalam bentuk yang seperti ini, total yang seperti ini, atau di dalam bentuk yang lebih halus lagi, di mana seseorang perlahan-lahan mulai memutus untuk bisa berelasi dengan orang lain, perlahan-lahan untuk bisa menjauh daripada komunitas, merasa nyaman di dalam kesendiriannya dan kehilangan semangat untuk hidup bersama dengan orang lain. Bagi dia, hidup seperti ini adalah kenyamanan untuk bisa dinikmati. Hidup yang seperti ini adalah kenyamanan untuk bisa dinikmati karena
karena tidak ada orang yang di sekitarnya. Tetapi tahukah Bapak Ibu, apakah alasan orang untuk bisa memilih untuk hidup menjadi hikikomori? Selain dikasih Tuhan, alasan seseorang untuk bisa memilih menjadi hikikomori itu adalah dengan berbagai alasan tertentu. Ada orang yang mengalami kegagalan-kegagalan di dalam kehidupannya dan tidak tahu bagaimana harus bisa menghadapi rasa malu yang ia hadapi pada waktu itu. Jadi ia lebih memilih untuk menjadi hidup untuk hikikomori. Ada orang yang mengalami penolakan atau yang mengalami luka batin lalu menutup diri agar tidak terluka lagi. Daripada terluka lagi, lebih baik saya menjauh daripada kelompok itu. Ada orang yang takut dan akan hidupnya tertekan, takut tidak bisa memenuhi harapan orang lain terhadap dirinya, sehingga ia memilih keluar daripada kelompok atau komunitas itu dan ia lebih memilih untuk hidup menjadi hikikomori. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah merasakan kehangatan komunitas yang sehat, sehingga merasa lebih aman untuk bisa hidup sendiri. Bagi dia, untuk hidup sendiri itu adalah hidup yang menyenangkan dan nyaman. Dijauhkan daripada luka, dijauhkan daripada trauma, dijauhkan daripada kegagalan, dijauhkan daripada tekanan. Bagi dia, hidup untuk sendiri adalah menyenangkan untuk bisa dinikmati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikikomori adalah gejala dari jiwa yang kehilangan arah dan kehilangan makna daripada sebuah relasi. Jiwa yang merasa tidak berharga, tidak dibutuhkan, ia merasa tidak punya tempat di dunia ini, sehingga jiwa yang percaya bahwa menyepi itu lebih nyaman bagi dia. Menyepi itu lebih aman daripada mencinta dan terluka. Nah, kalau kemarin ada yang membaca status saya, nah ini hikikomori. Menyepi itu bagi dia adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Daripada dia mencintai habis itu terluka, lebih baik ia menjadi hikikomori, menjauhkan diri daripada sebuah komunitas. Saudara dikasih Tuhan, ternyata Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti ini ternyata punya dampak buruk Bapak Ibu Saudara ya. Orang yang hidup dalam hikikomori ini menjauhkan diri daripada sebuah komunitas, menjauhkan diri daripada sebuah kelompok-kelompok, misalnya komunitas kita, ternyata ia mempunyai dampak buruk. Apa itu dampak buruknya? Nah, menyebabkan itu susah tidur Bapak Ibu Saudara. Jadi yang sering-sering menyendiri, jangan menyendiri lagi karena menyebabkan susah tidur, meningkatkan risiko Alzheimer, menyebabkan pengerasan pembuluh arteri, memicu tekanan darah tinggi dan berbagai macam Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang suka menyendiri atau menjauhkan diri daripada komunitas atau yang disebut dengan hikikomori, ternyata ia punya dampak negatif. Saudara dikasih Tuhan, tentunya ini tidak hanya berbicara tentang psikologi saja. Tidak hanya berbicara tentang psikologi Bapak Ibu. Ini juga merupakan satu pergumulan rohani bagi kita. Seringkali kita menjadi seorang hikikomori yang menjauhkan diri daripada komunitas, yang menjauhkan diri daripada setiap kelompok-kelompok gereja yang disediakan gereja bagi kita. Kita lebih nyaman dalam kesendirian kita. Kita tidak tahu bahwa ternyata itu punya dampak yang negatif bagi hidup kita. Soalnya dikasih Tuhan, ini bukan hanya sesuatu persoalan tentang psikologi seseorang, tetapi ini merupakan adalah sebuah pergumulan bersama bagi setiap kita. Sebab sejak awal Tuhan menciptakan itu manusia tidak hanya untuk seorang diri Bapak Ibu Saudara, tapi diciptakan untuk ada temannya. Ada temannya. Kalau di dalam Kejadian dikatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara seringkali dikaitkan dengan satu pernikahan. Tetapi konteksnya jauh lagi lebih luas daripada itu. Manusia diciptakan untuk hidup dalam berelasi. Ini adalah satu pernyataan di mana Allah mendesain manusia itu sejak awal tidak untuk hidup sendiri. Tetapi Tuhan menciptakan atau mendesain manusia itu untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Tidak untuk hidupnya sendiri. Kalau di dalam pengkhotbah dikatakan Bapak Ibu Saudara, dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa untuk hidup sendiri. Kita tidak bisa untuk bisa menikmati hidup kita sendiri, menyendiri, sendirian, tidak ikut komunitas. Tetapi kita membutuhkan satu komunitas yang dapat menolong kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam sebuah komunitas iman.
Saudara kasih Tuhan, Tuhan rindu kita agar kita semua, saya, Bapak Ibu dipanggil untuk hidup di dalam sebuah komunitas yang dapat menolong kita untuk bisa dapat bertumbuh. Tuhan memanggil kita untuk bisa hidup dalam sebuah komunitas kita yang membuat kita, menolong kita untuk bisa dapat bertumbuh dalam sebuah komunitas itu. Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk bisa hidup sendiri, sebab firman-Nya Tuhan mendesain kita untuk bisa berelasi dengan sesama kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, komunitas seperti apa yang menolong kita untuk bisa hidup bertumbuh di dalam Tuhan? Komunitas yang seperti apa yang dapat menolong kita? Saya punya komunitas loh, contoh. Komunitas apa? Komunitas sepak bola, komunitas futsal, komunitas bersepeda. Saya juga punya contoh, komunitas nge-gym dan komunitas ngopi dan lain-lain. Sering dikasih Tuhan, apakah komunitas itu dapat membuat kita bertumbuh atau tidak? Di dalam dunia ini ada begitu banyak komunitas yang bisa kita temukan. Ada begitu banyak komunitas-komunitas yang dapat kita temukan. Mungkin di sekeliling kita, bahkan mungkin Bapak Ibu bisa hadir di dalamnya. Tetapi mungkinkah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, komunitas itu membawa dampak yang baik, terutama membuat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam sebuah komunitas yang kita tempati itu. Lalu komunitas seperti apakah yang Tuhan inginkan bagi kita untuk bisa bertumbuh di dalamnya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari adalah komunitas yang berfokus kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, komunitas yang berfokus kepada firman Tuhan. Tuhan menempatkan kita dalam sebuah komunitas untuk bisa saling bertumbuh, saling memuliakan Tuhan bersama. Kalau kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kisah para rasul yang sudah kita bacakan di awal tadi, kita bisa melihat bahwa di sana ketika Petrus berkhotbah, Roh Kudus itu bekerja dengan sungguh luar biasa. Ada banyak orang yang tersentuh hatinya, ada banyak orang yang ingin dibaptis, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan oleh karena Roh Kudus menggerakkan hatinya. Oleh karena ketika Petrus berkhotbah, saudara dikasih itu, tetapi luar biasanya tidak hanya berhenti ketika mereka bertobat, tidak hanya berhenti di situ. Mereka lakukan di situ adalah mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tidak hanya sekali seminggu mereka beribadah. Tidak hanya sekali seminggu mereka datang dalam komunitas, tetapi dicatat di sini bahwa tiap-tiap hari mereka berbagi roti dan menunjukkan kasih terhadap satu dengan yang lain. Dan satu hal lagi yang penting yang dicatat oleh Lukas, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalamnya, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya pengajaran yang bersumber daripada Kristus itu sendiri, bukan bersumber daripada kehidupan mereka, tetapi bersumber daripada Kristus. Dengan kata lain, menyampaikan bahwa Roh Kudus itu yang memenuhi orang percaya itu ada dampak nyata yang mereka alami. Ada satu dampak yang nyata yang mereka alami, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan berkomunitas mereka. Mereka bukan hanya memberitakan Injil terus-menerus, tapi bagaimana mereka mengalami satu perubahan, melayani bersama, belajar bersama, dan mengasihi satu dengan yang lain. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat gereja mula-mula tetap mampu menjadi sebuah komunitas yang hidup, tetap mampu menjadi sebuah komunitas yang erat, komunitas yang bertumbuh di dalam kasih. Kalau kita bisa melihat hal ini terlihat di dalam 4 ciri, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat kenapa gereja mula-mula atau jemaat mula-mula itu menjadi satu komunitas yang hidup. Di sana ada 4 ciri yang diberitakan bagi setiap kita. Yang pertama, komunitas itu komunitas yang belajar bersama. Artinya apa? Bahwa jemaat mula-mula memiliki semangat untuk bisa bertumbuh bersama di dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat mula-mula memiliki satu kerinduan, satu semangat yang begitu dalam untuk bisa bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak hanya untuk menghadiri ibadah, tetapi mereka lapar dan haus untuk bisa belajar bersama tentang kebenaran daripada firman Tuhan. Bagian yang kedua adalah bertumbuh atau dalam komunitas, dalam persekutuan yang akrab. Bapak Ibu Saudara, mereka bukan hanya belajar tentang firman Tuhan,
Tetapi mereka di sana tidak hanya sekedar untuk bisa duduk bersama di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah gereja, tetapi dalam kebersamaan yang nyata. Ada saling keakraban di sana. Ada perjumpaan hati di sana, dan bukan hanya sebuah formalitas untuk bisa datang dalam sebuah komunitas mereka, tetapi di situ mereka mengalami perjumpaan hati bersama dengan Tuhan. Bagian yang ketiga, ciri utama adalah komunitas yang saling melayani, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan bahwa dan mereka selalu membagi-bagikan apa yang mereka miliki kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka begitu peduli, mereka tidak menutup mata terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh saudara yang ada di sekitar mereka. Mereka mengerti apa dan bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itulah komunitas yang saling melayani. Komunitas yang sehat akan saling menolong, saling berbagi, karena mereka satu tubuh di dalam kasih Kristus. Lalu bagian yang keempat adalah komunitas yang bersaksi dengan sungguh-sungguh. Di sana dikatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan mereka yang diselamatkan. Komunitas yang hidup pasti menjadi satu terang bagi dunia di sekitarnya, sehingga hidup mereka bukan untuk hidup mereka pribadi, tetapi hidup mereka menjadi satu kesaksian bagi orang-orang, bagi dunia di sekitar mereka, sehingga kesaksian hidup mereka menjadi satu kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang di sekitar mereka. Saudara kasih Tuhan, mereka bukan hanya sekedar bermain-main di dalam komunitas, tetapi mereka sungguh-sungguh tekun dalam pengajaran di dalam sana. Dalam terjemahan, di dalam versi lain, Bapak Ibu Saudara, kata bertekun di sana diartikan bahwa memberikan satu perhatian yang lebih besar, memberikan satu perhatian atau menunjukkan usaha yang lebih maksimal, banyak mencurahkan banyak waktu. Artinya, sekalipun jemaat mulai ini begitu banyak jemaatnya, beribu-ribu jemaatnya, tetapi di dalam satu kondisi yang demikian, jemaat mula-mula ini itu memberikan satu waktu untuk bisa bersama-sama bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak waktu yang sehingga mereka membangun satu komunitas yang hidup, mereka membangun satu komunitas yang sehat, membangun satu komunitas yang saling menolong. Karena apa? Mereka menunjukkan rasa kasih di dalam sebuah komunitas itu. Mereka begitu tekun mendengar pengajaran daripada rasul-rasul. Mereka menjadi satu komunitas yang terus belajar akan firman Tuhan, bersama-sama melayani. Mereka menyediakan waktu yang banyak secara konsisten untuk bisa berdoa. Tidak hanya sekali, tetapi tiap-tiap waktu di sana mereka lakukan. Saudara dikasih Tuhan, ada usaha yang sungguh-sungguh dari jemaat mula-mula untuk bisa membangun sebuah persekutuan yang akrab dan indah. Di sanalah mereka diperjumpakan, dan disitulah teladan yang seharusnya gereja masa kini harus menjadi teladan. Ketika gereja mula-mula atau jemaat mula-mula di sana ada satu kesungguhan hati membentuk atau membangun sebuah komunitas yang akrab, yang indah, seharusnya gereja masa kini itu juga meneladani gereja yang mula-mula. Saudara kasih Tuhan, gereja masa kini kita dipanggil untuk bisa menjadi satu komunitas yang hidup, komunitas yang serius belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, belajar bersama, berdoa dan menyembah Tuhan bersama. Bukan hanya sekedar kita datang di gereja satu kali seminggu, tetapi Tuhan ingin kita tiap-tiap waktu di dalam sebuah komunitas, supaya komunitas itu bisa menjadi lebih akrab, lebih indah dan lebih hidup. Gereja kita, Bapak Ibu Saudara, sudah begitu banyak menyediakan wadah bagi kita. Lalu saat ini di manakah kita harus melangkah? Ketika gereja kita sudah menyediakan wadah yang begitu banyak untuk kita bisa berkomunitas di dalamnya, menjalin satu relasi dengan yang lain, memperhatikan, menolong satu dengan yang lain, kemanakah kita harus melangkah? Kemanakah kita selama ini melangkah? Apakah kita menyembunyikan diri kita seperti hikikomori tadi, menjauhkan diri daripada komunitas? Atau kita terlibat dalam komunitas yang gereja Tuhan sudah siapkan bagi kita?
Saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak komunitas yang sudah disediakan gereja bagi kita. Mari pergunakan komunitas itu supaya kita bisa saling belajar akan firman Tuhan dan juga saling bisa mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, komunitas seperti apa yang Tuhan ingin untuk kita hidup di dalamnya. Yang kedua adalah komunitas yang saling memperhatikan. Komunitas yang saling memperhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa gereja mula-mula itu hidup dalam sebuah komunitas yang saling memperhatikan, saling menopang dan saling menguatkan. Komunitas seperti inilah yang menjadi gambaran ideal kehidupan orang percaya. Seharusnya kita sebagai gereja Tuhan juga seperti itu. Komunitas yang hidup, komunitas yang saling memperhatikan, saling menolong, saling menguatkan di dalamnya dan saling menopang. Bukan untuk hidup diri kita sendiri. Ketika 3.000 orang bertobat pada hari Pentakosta, Bapak Saudara, mereka tidak hanya memulai relasi pribadi dengan Tuhan, tetapi juga dengan relasi dengan sesama orang percaya di sana. Mereka tidak hanya kemudian cinta akan perenungan firman Tuhan, tetapi di sana mereka menjalin kehidupan bersama, berjalan bersama, sehingga komunitas yang baik, yang sehat itu tercipta karena mereka bersama-sama berjalan untuk bisa dan membangun komunitas itu. Sehingga dalam Yohanes pasal 15 12 dikatakan, Bapak Saudara, perintah ini kuberitakan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Supaya kita saling mengasihi. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih kepada kita, tetapi Ia memerintahkan kita untuk hidup di dalam kasih itu. Ia tidak menyuruh kita untuk bisa melakukan, tapi kita menghidupi. Hidup di dalam sebuah kasih yang Ia sudah tunjukkan, yang sudah Ia sediakan bagi setiap kita. Ada kasih yang nyata, ada kasih yang terlihat, ada perhatian yang terlihat di dalam sebuah komunitas yang sehat itu. Saya dikasih Tuhan, kehidupan jemaat mula-mula, kasih yang menggerakkan pertumbuhan di dalamnya. Dikatakan di sana Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari dengan orang yang diselamatkan. Pertumbuhan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan terjadi secara kebetulan di sana, tetapi Roh Kudus bekerja. Di sana Roh Kudus bekerja dan bukan secara kebetulan orang itu bertambah tiap-tiap hari, jumlah mereka bertambah. Tetapi di sana Roh Kudus bekerja dan itu nyata. Tetapi perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan dan juga melalui kesaksian hidup yang penuh kasih daripada kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula mengasihi satu dengan yang lain dengan begitu tulus. Tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang gemuk, tidak ada yang kurus. Tetapi sama di dalamnya. Mereka tidak mempersoalkan latar belakang seperti apa. Tetapi semua dipersatukan di dalam kasih Kristus. Kasih inilah yang menjadi kesaksian hidup bagi mereka. Tuhan memakai kasih itu untuk bisa menjangkau banyak orang sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah di dalam jemaat mula-mula. Saudara, tentu benar-benar mereka membangun satu dan merasakan komunitas yang hidup di dalam kehidupan mereka. Kita perlu mengalami, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun sebuah komunitas, mengalami perjumpaan, mengalami keakraban dalam sebuah komunitas, kita itu harus masuk di dalam sebuah kelompok-kelompok kecil. Sebuah komunitas kecil. Menjadi anggota gereja saja, Bapak Ibu Saudara, tidak cukup bagi kita. Menjadi anggota gereja saja tidak cukup untuk bisa mengalami kedalaman dari sebuah komunitas rohani. Tidak cukup kita hanya datang sekali seminggu dalam gereja, kita mengalami kebangunan rohani atau kebangunan rohani dalamnya. Tapi kita harus terjun di dalamnya dan hidup di dalam sebuah komunitas atau kelompok kecil. Kita diundang untuk terlibat aktif dalam kelompok kecil agar kita dapat bertumbuh di dalamnya. Kenapa harus kelompok kecil? Pertanyaannya. Kenapa harus kelompok kecil? Contoh, bukankah komunitas juga bisa dirasakan dalam persekutuan yang besar? Bukankah komunitas juga bisa kita rasakan dalam ibadah setiap minggunya? Jawabannya tentu bisa. Tentu bisa, tetapi sangat terbatas.
Tentu bisa Bapak Ibu Saudara, dalam komunitas yang besar, ibadah setiap minggu tentu bisa. Tetapi sangat terbatas. Tetapi di dalam kelompok kecil kita dipanggil di sana. Bagaimana kita bisa hidup saling berbagi, saling mengasihi, saling mengayomi, saling menopang dalam kelompok kecil kita bisa mengalami relasi yang begitu dekat dengan satu dengan yang lain. Selain dikasih Tuhan, kenapa harus kelompok kecil? Ada 3 alasannya. Kenapa harus kelompok kecil? Contoh, tidak harus ibadah saja setiap minggu. Ada 3 alasannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kelompok kecil menguatkan pengajaran. Kelompok kecil itu menguatkan pengajaran. Bapak Ibu Saudara, dalam kelompok kecil, pengajaran firman Tuhan menjadi lebih personal dan terarah. Karena kecil, pertumbuhan rohani memerlukan satu jaringan relasi antara satu dengan yang lain. Yang di dalamnya di situ ada mentor di dalamnya. Ada seorang mentor di dalamnya, ada teman seperjalanan, ada orang yang membimbing kita di dalam ketika kita tidak memahami apa arti daripada firman itu. Di dalamnya ada seorang pemimpin yang dapat menolong kita sehingga kita tidak terjerumus dengan hal-hal atau pengajaran yang lain. Ada teman seperjalanan di sana dan ada tempat bagaimana kita bisa membagikan pengalaman bersama di dalam sebuah komunitas itu. Kelompok kecil menguatkan pengajaran. Bapak Ibu Saudara, tanpa kelompok kecil pertumbuhan rohani bisa menjadi tidak terarah. Mungkin kita merasakan bahwa datang di gereja sudah cukup bagi saya, sekali seminggu, tidak usah lagi komunitas-komunitas yang lain, cukup. Tapi saya katakan bahwa itu tidak akan pernah cukup bagi kita, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kelompok kecil itu bisa membuat kita saling mengingatkan, meluruskan ketika ada kesalahpahaman di dalam pengajaran itu. Kelompok kecil bisa menuntun kita untuk bisa mengerti pemahaman itu, apa arti daripada firman Tuhan yang disampaikan. Itulah pentingnya kelompok kecil Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah kelompok kecil itu memperkuat persekutuan. Kelompok kecil memperkuat persekutuan. Di dalam kelompok kecil kita bisa mengenal dan dikenal. Saudara, mungkin Bapak Ibu bisa mengenal saya. Saya Sri Waningsi Mendrevan, nama saya itu. Saya dari Nias, punya suami, punya anak 1. Mungkin itu doang. Tapi Bapak Ibu tidak mengenal apa yang saya alami tiap-tiap hari. Bapak Ibu tidak pernah tahu apa yang saya alami, kondisi keluarga saya seperti apa. Makanya di sini dikatakan bahwa kelompok kecil itu memperkuat persekutuan. Di dalam kelompok kecil kita bisa mengenal dan dikenal. Saya kenal Bapak Ibu kenal saya. Tetapi kalau kita dalam kelompok besar yang seperti ini, saya rasa Bapak Ibu tidak pernah mengenal saya seperti apa. Tetapi justrulah di kelompok kecil kita dipanggil di sana. Kita bisa berbicara secara terbuka dengan jujur. Kita bisa saling menangis. Di sana kita bisa saling terbuka, merangkul bersama. Membagikan pengalaman-pengalaman rohani. Saling menjaga, saling menguatkan, saling menegur. Di dalam kasih. Jika satu lemah, yang lain menguatkan. Jika yang satu sedang malas, yang lain mendorong, mengingatkan. Dan hal-hal ini Bapak Ibu Saudara sulit terjadi di pertemuan-pertemuan yang besar. Tetapi kita menemukan ini adalah di komunitas yang kecil. Sehingga itu menjadi satu relasi yang nyata dan mendalam, saling mengenal dan saling dikenal. Lalu yang kemudian Bapak Ibu Saudara, kelompok kecil itu menguatkan pelayanan. Kelompok kecil itu menguatkan pelayanan untuk bisa membangun komunitas orang percaya yang kuat dalam gereja. Kita perlu kelompok-kelompok kecil yang kuat. Komunitas-komunitas yang kuat. Melalui kelompok kecil yang sehat dan dinamis, gereja bisa menjangkau banyak jiwa. Betul? Melalui kelompok kecil ada banyak jiwa yang dijangkau. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kita punya tim penginjilan dalam gereja kita. Saya kadang-kadang bisa ikut dan kadang juga tidak. Dan saya menyaksikan bagaimana ya bisa dikatakan kelompok kecil ini ya, atau komunitas kecil bidang penginjilan itu bagaimana mereka bisa menjangkau jiwa. Tapi coba kalau kita rame-rame datang ke rumahnya, mau gak dia? Gak bisa.
Satu gereja kita pergi ke tempatnya untuk bisa menginjili dia, nggak bisa, kita bisa dilempari batu. Tetapi ketika kita datang dalam sebuah kelompok kecil, mengayomi dia, mengajarkan dia tentang firman Tuhan, apa pemahamannya tentang iman Kristen, dia akan bisa menerima. Tetapi ketika kita datang berbondong-bondong di sana ke tempat dia tidak akan pernah bisa membuka pintu. Itulah artinya pentingnya Bapak Ibu Saudara kelompok kecil yang menguatkan pelayanan kita. Kelompok kecil itu bisa mendorong kita untuk bisa terjun di dalam pelayanan yang lainnya, untuk bisa menjangkau jiwa. Setiap anggota kelompok kecil menjadi bagian dari pelayanan, bukan sekedar penonton saja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil di dalam sebuah dan untuk hidup dalam sebuah komunitas kecil. Apakah salah untuk hidup dalam komunitas besar? Tidak salah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, itu sangat terbatas bagi kita untuk bisa saling mengenal dan dikenal. Tetapi kita lebih mengenal ketika kita hidup di dalam sebuah komunitas yang kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah tripod ya, yang punya mungkin mengerti gitu ya. Kakinya ada 3. Ketika kakinya hilang 1, apakah ia bisa berdiri kokoh? Bisa? Tentunya tidak akan pernah bisa ia bisa berdiri kokoh seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Bayangkanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah komunitas kecil. Bayangkanlah sebuah tripod ini adalah sebuah komunitas kecil. Sebuah tripod itu memiliki penyangganya ada 3 Bapak Ibu Saudara. Ketika kaki itu adalah hilang 1, maka tidak akan bisa berdiri kokoh, ia akan jatuh. Saya kasih Tuhan, kaki yang 3 itu saya mengilustrasikannya adalah pengajaran, ada persekutuan, adalah pelayanan. Kakinya yang seperti itu. Apa yang di atas yang ditopang? Apa yang ditopangnya? Yang ditopangnya adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Yang ditopangnya adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika tidak ada pengajaran, ketika di bawahnya tidak ada persekutuan, ketika tidak ada pelayanan, kita nggak bakalan penyembahan kita itu bisa terasa dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita memiliki 3 itu Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki supaya itu bisa ditopang, supaya kita bisa berdiri kokoh, dan ketika penyembahan kita itu kepada Tuhan bisa terasa dan kita bisa mengalami perjumpaannya di dalam sebuah komunitas yang paling kecil. Inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Belajar bersama, bersekutu dalam kasih, melayani bersama, dan juga mereka mengalami penyembahan dan kesatuan hati untuk bisa menyembah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketiga elemen ini, kakinya itu tidak bisa dapat dipisahkan, tetapi harus berjalan dengan seimbang. Jika hanya ada pengajaran di dalamnya, Bapak Saudara, kelompok itu bisa menjadi sebuah sekolah teologi. Pengajaran terus yang akan diceritakan, baca Alkitab terus yang akan diceritakan, firman Tuhan terus yang akan diceritakan. Tetapi di situ harus ada persekutuan. Tetapi ketika hanya ada satu persekutuan di dalamnya, yang dilakukan hanya makan-makan saja, hahaha hihi yang ada di sana, tidak bisa dipisahkan. Tetapi ketika hanya ada satu di sana, hanya ada yang melayani di sana, kelompok itu akan kehilangan keintiman rohani di sana. Makanya saya katakan bahwa ketiga kaki ini tidak bisa dihilangkan karena tidak bisa berdiri kokoh. Saya kasih Tuhan, kaki tripod ini harus menjadi kokoh dan seimbang ketika memiliki 3 kaki. Dengan demikianlah kehidupan kita seperti orang percaya. Kita butuh pengajaran yang baik. Kita butuh persekutuan dalam kasih. Kita butuh melayani bersama. Di mana kita temukan itu? Di dalam komunitas yang kecil. Saudara dikasih Tuhan, di tahun 2016, nanti Bapak Ibu boleh cari di Google ya. Tahun 2016 Bapak Ibu Saudara ada satu berita tentang lowongan untuk bisa menjaga panda gitu ya. Berita ini datang dari Tiongkok Bapak Ibu, tepatnya di provinsi Sichuan kalau nggak salah saya sebut ya, maaf kalau salah. Di mana saat pemeliharaan dan pengembangan panda ini,
Orang-orang itu membuka lowongan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, yaitu untuk bisa mengasuh panda. Lowongan ini cukup unik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pekerjaan mereka itu adalah hanya untuk bisa menjaga, merawat, mengayomi, yang penting menjaga panda lah. Itu kerja mereka. Bapak Ibu tahu kenapa orang-orang begitu tertarik untuk bisa bekerja di sana? Bapak Ibu tahu gajinya berapa? Itu bisa mencapai 440 juta per tahun. Jadi kalau dikalikan per bulan berapa? Sekitar 36 juta. Siapa yang tidak mau? Hanya menjaga panda. Ya paling jaga panda, kasih makan, kasih mandi mungkin, atau yang lainnya, tidak ribet. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, gaji 36 juta per bulan. Mereka juga disediakan mobil dinas, bayangkan. Mereka juga disediakan rumah. Saya dikasih Tuhan, siapa yang tidak tergiur untuk bisa menjadi pengasuh seorang lagi, mengasuh panda di sana. Saya pun kalau ditawarin juga mau Bapak Ibu Saudara. Gajinya 36 juta per bulan. Disediakan fasilitas dan yang lain. Saya dikasih Tuhan, mereka di sana pekerjaannya adalah hanya menjaga, dan orang yang menyediakan fasilitas ini adalah tujuannya, misi utama adalah untuk bisa menjaga, merawat supaya panda-panda ini terpelihara dengan baik. Saya dikasih Tuhan, mereka menghabiskan waktu mereka 365 hari untuk hanya bisa menjaga panda. Setiap hari yang mereka lakukan adalah menjaga, merawat, memandikan dan lain sebagainya. Tidak ada pekerjaan lain. Saya dikasih Tuhan, mereka di sana berbagi duka dengan panda. Bayangkan 1 tahun 365 hari berbagi suka duka dengan panda. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kedekatan mereka dengan panda. Saya nggak tahu komunikasi yang seperti apa. Tetapi inilah realita yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Berbagi suka duka dengan panda. Sudah dikasih Tuhan terdengar agak aneh dan berlebihan. Tetapi realitanya seperti itu. Kalau kita melihat kenapa sih dengan orang-orang Tiongkok itu panda itu sangat penting dan sangat bernilai. Dari berita yang saya dapatkan, panda adalah simbol perdamaian gitu ya. Alat diplomasi, budaya populer seperti kungfu panda. Dan karena panda itu dianggap sangat berharga. Dan mereka rela membayar begitu besar harganya untuk hanya bisa apa? Ada kenyamanan untuk panda ini. Saya dikasih Tuhan, jika panda saja dijaga, dirawat, dipelihara dengan baik, dengan sangat berharga, bagaimana dengan saudara-saudara kita di sekeliling kita? Jika panda saja dirawat dengan baik, dipelihara, dibayar harganya begitu mahal, bagaimana kita memandang orang-orang yang di sekitar kita? Bagaimana kita memandang orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita memandang mereka dengan sesuatu hal yang lain? Apakah kita memperhatikan mereka kalau ada apanya? Bagaimana kalau pandangan kita terhadap mereka itu kalau dia itu begitu begini, begitu begini? Saya dikasih Tuhan, apakah kasih kita berlaku kepada saudara kita yang ada di sekitar kita hanya berlaku ketika kita merasa cocok dengan dia? Kasih kita, perasaan kita itu berlaku ketika saya dan dia itu cocok. Kalau tidak cocok, saya nggak bisa satu komunitas dengan dia. Saya dikasih Tuhan, panda yang begini dirawat dengan baik. Lalu bagaimana pandangan kita dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah ketika saya tidak cocok, saya tidak merangkul dia? Saya dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan bagaimana kita bisa dipanggil di dalam sebuah komunitas. Tentu kita mengalami berbagai macam dilema, atau mungkin berbagai macam kita mengalami perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pengambilan keputusan dalam sebuah komunitas. Tetapi saya katakan bahwa itu adalah kasih Tuhan dalam sebuah komunitas. Kita harus mengalami itu dan kita harus menyikapinya dengan kasih. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita ini sedang pengambilan keputusannya itu sedang tidak baik, kita tegur dengan kasih. Itulah tujuan kita hidup di dalam sebuah komunitas yang kecil.
Kita dipanggil di sana untuk bisa saling memperhatikan dan saling mengayomi bersama. Saudara kasih Tuhan, apakah kita bisa melihat perbedaan itu sebagai kekayaan di dalam sebuah komunitas kita? Apakah kita bisa melihat perbedaan itu untuk bisa membentuk sebuah komunitas kita? Atau kita melihat dia itu karena gak cocok, ya sudah gak usah. Saudara, hari ini kita dipanggil. Bagaimana kita dipanggil untuk bisa hidup di dalam sebuah komunitas yang sehat dan yang hidup itu. Saudara kasih Tuhan, apa yang seharusnya kita perjuangkan bersama di tengah gereja kita, GKKA Banjarmasin ini? Apa yang seharusnya kita perjuangkan bersama di tengah keluarga besar GKKA Banjarmasin? Saudara yang dikasih Tuhan, tidak lain, tidak bukan adalah harus terwujudnya sebuah komunitas salib. Apa itu komunitas salib? Komunitas yang harus ke atas dan komunitas yang harus kepada sesama. Bagaimana kita harus mewujudkan satu komunitas salib? Di dalamnya kita harus dibentuk, di dalamnya kita harus diingatkan, di dalamnya kita harus juga ada pengajaran kepada Tuhan, dan di dalamnya kita harus ada sesama dengan sesama kita. Saudara, hari ini kita dipanggil, gereja kita telah menyediakan banyak wadah bagi kita untuk bisa saling bertumbuh bersama, termasuk kelompok-kelompok kecil yang saat ini sedang digarap oleh bidang persekutuan dan gereja kita selama 1 tahun ini. Wadah ini bukan hanya sebuah dan sekedar program yang harus dijalankan setiap tahun, tetapi ini adalah ruang kasih untuk bisa saling mengenal lebih dalam, ruang kasih untuk bisa saling menopang, ruang kasih untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Bukan hanya sebuah program yang harus dijalankan selama 1 tahun ini, tidak. Tetapi ruang kasih bagi kita untuk bisa mengenal satu dengan yang lain. Saudara, mungkin hari ini kita tidak mengalami hikikomori yang seperti tadi. Kita tidak mengalami hikikomori yang menjauhkan diri begitu jauh daripada komunitas. Tetapi mungkin beberapa di antara kita mengalami hikikomori hati. Kita mengalami hikikomori hati, kita hadir secara fisik di tengah jemaat, tetapi kita jauh daripada mereka. Kita hadir secara fisik di gereja, tetapi kita tidak mengenal bagaimana kondisinya, bagaimana yang dia rasakan pada saat ini, apa pergumulannya, apa yang sedang dia alami, apa yang harus kita doakan untuk dia. Kita mengalami hikikomori hati. Kita menutup diri oleh karena begitu banyak kekecewaan, begitu banyak kepahitan, begitu banyak luka yang belum sembuh di tengah komunitas yang kita hadir di sana. Saudara dikasih Tuhan, saya bersyukur kemarin Contoh Eka sedikit cerita tentang komunitas. Komunitas yang satu ini sempat sedikit ada percekcokan di dalamnya. Tetapi Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan melalui relasi yang baik. Nah, itulah gunanya komunitas, Bapak Ibu Saudara. Ketika terjadi percekcokan di dalam, ada luka hati, ada kekecewaan, ada kepahitan, justru di sana Tuhan panggil kita untuk bisa menyelesaikannya dengan kasih. Saudara kasih Tuhan, kita tidak menutup telinga. Hari ini Tuhan memanggil kita keluar dari tempat persembunyian kita, hikikomori hati kita. Tuhan panggil kita keluar untuk bisa hadir dan hidup di dalam sebuah komunitas yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Ketika hati kita mulai jauh daripada sebuah komunitas, kita memilih untuk diam di dalam luka dan kesendirian kita. Yang harus kita ingat bahwa Kristus tidak pernah jauh daripada kita. Yang harus kita ingat adalah Kristus tidak akan pernah jauh daripada kita. Dia adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tetapi Ia membuka tangan bagi kita untuk bisa datang kepada Dia. Saudara kasih Tuhan, Yesus juga pernah mengalami penolakan, pengkhianatan, kesendirian yang paling mendalam di kayu salib. Tetapi justru di tengah kesunyian penderitaan itu, Ia membuka jalan bagi kita untuk bisa kembali terhubung dengan Dia, dengan Bapa di sorga. Oleh karena salibnya, kita diundang untuk hidup
di dalam komunitas, di dalam kasih dan pemulihan yang sejati. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita responi panggilan Tuhan. Jangan lagi tinggal di dalam persembunyian hati. Bukalah pintu hati yang sekian lama sudah ditutup. Bukalah pintu hatimu. Kristus sudah lebih dahulu membuka hatinya bagi kita. Ia memanggil kita bukan untuk hidup sendiri-sendiri, tetapi Ia memanggil kita untuk bisa hidup di dalam sebuah komunitas, yaitu komunitas yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kembali kepada Kristus dan mari kembali kepada komunitas, karena di dalam Kristus tidak ada hati yang terlalu rusak untuk bisa disembuhkan. Tidak ada jiwa yang terlalu jauh untuk bisa dijangkau ketika kita kembali kepada Dia dan juga kembali kepada wadah yang sudah Ia siapkan bagi setiap kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ketika Tuhan ingatkan kami kembali untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh menyediakan wadah melalui gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Bagaimana kami boleh hidup di dalamnya. Tuhan boleh memanggil kami untuk boleh hidup dalam sebuah komunitas yang ada dalam gereja kami. Kalau selama ini ya Tuhan kami mengalami hikikomori hati, menjauhkan diri daripada komunitas kami, menutup diri, menutup mata oleh karena berbagai macam kekecewaan yang kami alami. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui pemberitaan firman Tuhan, bagaimana kami boleh membuka hati kami kembali. Dan Tuhan mengundang kami kembali untuk hidup dalam sebuah komunitas. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk boleh menolong kami untuk boleh hidup dalam sebuah komunitas yang sehat, komunitas yang hidup, komunitas yang saling memperhatikan, dan komunitas yang berdasarkan dalam firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam perjalanan komunitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.